Banyak yang bingung pengen mulai trading tapi bingung ya gimana belajarnya gitu. Dan banyak yang bertanya juga apakah trading ini khususnya di instrumen yang forex ya teman-teman yang katanya berbahaya dan segala macam itu beneran bisa menghasilkan cuan nggak sih? Nah untuk jawab pertanyaan itu teman-teman yang pertama gue bilang di bisnis investasi teman-teman ya atau di bisnis trading apapun instrumennya memang yang harus diperhatikan itu adalah profil resikonya ya teman-teman ya. Jadi setiap instrumen itu memiliki profil resikonya berbeda-beda gitu ya. Dan kalau ada yang bertanya apakah bisnis trading ini di industri forex atau di instrumen forex ini bisa cuan atau enggak? Jawabannya simpelnya singkatnya itu adalah bisa. Dan gimana pelajarinya? Gampang apa enggak? Tergantung teman-teman ya. Kalau misalnya di dalam tekniknya itu gue bisa bilang nggak susah ya. Tapi nanti ada beberapa hal yang akan gue jabarin di video ini. Apa yang harus kalian tahu buat teman-teman yang baru mau mulai trading. Sehingga kalian bisa trading dengan mulus dan bisa mendapatkan cuan pertama kalian. So, kalau misalnya kalian pengen belajar, nonton video ini sampai habis ya. Sebelum itu gue mau ngingetin kalau misalnya kalian pengen trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba namanya Okta. Linknya semua sudah ada di bawah, kalian tinggal klik aja link tersebut, daftar, kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo buat dapat bonus deposit ya teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasinya karena di aplikasi tersebut banyak fitur-fitur yang membantu kita sebagai retail trader seperti signals, kemudian juga ada berita-berita dan segala macamnya. So pastiin download di App Store maupun di Play Store kalian. Namanya adalah Okta Trade teman-teman. Oke ya. Ya, langsung saja ya teman-teman, gue di sini akan kasih kalian ya step by step gimana caranya kalian bisa mulai trading forex dari yang bener-bener ibaratnya tuh nggak paham sama sekali ya. Nah, pertama teman-teman ya ini langkah-langkahnya step-stepnya. Yang pertama itu adalah kalian harus cari yang namanya broker ya. Nah ini penting kenapa? Karena kalau misalnya kalian pengen mulai trading, kalian harus cari broker karena broker itu adalah sebagai perantara kita untuk bertransaksi di market kayak gitu ya. Nah broker itu sebetulnya banyak teman-teman. Kalau misalnya kalian belum punya broker gitu ya atau bingung, kalian bisa pakai yang tadi udah gue bilang itu kalian pakai Okta. Ya linknya semua sudah ada di bawah, kalian tinggal ngikutin aja step by stepnya, itu gampang kok. Kalian tinggal ke websitenya, terus kalian daftar KYC, kemudian kalian bisa bikin demo account dulu ya teman-teman, atau kalian bisa melakukan deposit nanti kalau misalnya kalian mau ke real account ya. Nah broker ini teman-teman ya sebetulnya itu preferensi ya kalian tipenya seperti apa, karena setiap broker tuh memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah terus yang paling penting ya setelah kalian sudah bikin akun ya, sudah menemukan broker, terus kalian sudah regis, sudah daftar, yang harus kalian lakukan adalah bikin akun demo dulu ya. Ini yang pertama. Kenapa? Karena gini, fokus kalian itu dalam 1 bulan ke depan ini setelah kalian mau nonton video ini dan kalian mau berkecimpung di dunia trading ya, fokus 1 bulan ke depan tuh untuk latihan dulu teman-teman ya. Jadi kalian harus bikin demo account. Demo account itu adalah akun yang isinya, yang uangnya itu bukan uang beneran ya. Jadi itu dipakai untuk latihan, tetapi marketnya itu yang buat kalian trading itu beneran ya, marketnya tuh beneran. Jadi kalau misalnya contohnya kalian mau trading di gold, di XAUUSD, itu pergerakannya beneran ya. Itu cuman uangnya aja yang uang latihan lah ibaratnya seperti itu. Jadi pertama bikin demo account. Demo account ini untuk menguji ya apa yang sudah kalian pelajari, sistem yang sudah kalian buat ya, money management yang sudah kalian pelajari, yang which is nanti gue bahas di video ini juga gitu ya. Nah setelah kalian sudah bikin akun demo, yang kedua adalah kalian mulai ke core-nya teman-teman ya. Nah core-nya ini ada apa aja? Yang pasti ada yang pertama itu tentang psikologi ya teman-teman ya, kalian harus pelajari ini. Kemudian yang kedua itu manajemen ya, manajemen. Dan yang ketiga itu adalah teknik ya, atau analisa ya, gue bilangnya teman-teman ya, analisa. Oke. Nah, gue akan jelasin teman-teman ya, buat teman-teman yang baru mulai trading, jangan terlalu fokus hardcore-hardcorean ya ke analisa ini ya. Banyak kan teman-teman tuh pada nyari holy grail, nyari gimana sih cara trading yang paling oke, gimana sih cara dapat entry yang paling bagus kayak gitu ya. Kenapa nggak boleh mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran kalian di analisa? Karena kalian akan membuang esensi yang sangat penting, yaitu adalah di psikologi dan manajemen.
Nah, psikologi ini kalian cukup mawas diri teman-teman. Kalian harus tahu dari sisi internal psikologi kalian dulu ya. Sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa dipelajari karena psikologi ini khususnya psikologi trading teman-teman ya, itu akan ditempa seiring berjalannya waktu. Jadi ini akan menjadi sebuah experience atau pengalaman ya. Jadi yang dibutuhkan itu pengalaman yang which is pengalaman itu akan tumbuh ya seiring berjalannya waktu ya teman-teman. Seberapa lama kalian sudah di market, seberapa lama kalian sudah mengalami kejadian-kejadian penting di dalam market seperti itu ya. Jadi sebetulnya ini yang dipelajari itu adalah pondasi-pondasinya aja, yaitu adalah kalian harus bisa mengontrol kalian punya fear sama greed ya, jangan terlalu serakah ya, jangan terlalu FOMO teman-teman ya. Terus kalau bisa jangan terlalu ngikutin orang, kalian harus belajar sendiri kayak gitu ya. Terus kalian tuh jangan terlalu apa ya, pada saat kalian mencet buy dan sell itu jangan terlalu excited ya. Terus kalian itu juga harus disiplin ya. Nah, itu adalah hal-hal yang kalian harus tahu dari sisi psikologisnya. Itu aja teman-teman. Intinya kalian secara psikologis, secara disiplinnya itu kalian terapkan dulu di kehidupan sehari-hari. Kalian tanya dulu ke diri kalian ya, kalian tuh orangnya bisa disiplin nggak? Apakah kalian tuh kira-kira kalau dikasih kerjaan suruh bangun pagi untuk olahraga setiap hari, itu kalian bisa lakukan itu setiap hari apa enggak gitu ya. Nah, jadi disiplin itu yang paling penting ya di dalam trading, sehingga itu dulu yang kalian harus tanya ke diri kalian dan kalian pastikan kalian punya itu. Nah, terus kalian harus lebih meluangkan tenaga ya dan pikiran kalian tuh justru di manajemen ini teman-teman ya. Karena ini adalah hal yang saklek juga yang harus kalian pelajari ya. Jadi gimana caranya kalian itu bisa disiplin secara duit ya, secara manajemen di dalam duit di dalam trading ya. Jangan sampai kalian itu yang namanya overload dan segala macamnya gitu ya, overload ya. Kemudian kalian itu juga harus bisa tahu kapan kalian harus keluar ya. Jadi stop loss kalian dan juga TP kalian tuh harus harus disiplin juga gitu ya. Nah, jadi ini gue nggak bisa bahas panjang karena videonya itu terlalu singkat yang sekarang ini teman-teman. Tapi yang jelas kalian tuh dalam manajemen itu harus lebih oke gitu ya. Nah, terus dari analisa ya, analisa ini ada dua sebetulnya. Yang pertama itu adalah fundamental analysis, yang which is tuh kalian ngelihat berita-berita ya. Terus kalian juga lihat makronya, macroeconomics dari suatu negara ya, kayak CPI-nya, kayak trade balance-nya, kemudian unemployment rate-nya gitu ya, macam-macam ya yang kalian lihat itu dari fundamentalnya. Itu untuk melihat apakah negara ini lagi stabil atau ekonominya lagi bagus atau lagi enggak bagus gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah technical analysis, yang which is itu gue gunakan setiap hari. Dan di YouTube gue tuh udah banyak sekali, bahkan gue sudah buat playlist untuk belajar technical dari nol ya teman-teman. Kalian bisa ikutin aja di situ. Yang jelas di analisa technical itu fungsinya itu adalah kalian buat namanya sistem trading teman-teman ya, sistem trading. Nah, sistem trading ini simpelnya ya, di sini gue akan kasih yang baru. Ini masuk ke sistem trading ya. Nah, sistem trading ini ada 3 hal penting. Yang pertama itu adalah trend ya. Kalian harus buat sistem menggunakan tren, contohnya bisa pakai moving average dan lain-lain gitu ya. Atau pakai trend line itu juga bisa ya. Kemudian yang kedua itu adalah kalian cari momentum ya. Nah, momentum ini kalian bisa pakai candlestick gitu ya, bisa pakai divergence, bisa pakai apapun ya, indikator stokastik atau apapun itu bisa digunakan. Dan yang ketiga itu adalah konfirmasi ya. Nah, konfirmasi ini sudah pasti berhubungan dengan candle, teman-teman ya. Candlestick gitu loh. Ya, jadi candlestick itu adalah bentuknya batang-batang seperti ini, nanti gue tunjukin ya. Yang isinya tuh informasi kekuatan atau tendensi pergerakan harga berdasarkan volume pembelian atau penjualan ya. Jadi dia akan tercermin, itu yang akan merefleksikan apakah harga tersebut lagi naik atau lagi turun. Kita bisa bacanya pakai candlestick ini ya. Jadi konfirmasi itu menggunakan candlestick. Nah, sistem trading ini harus ada tiga varian ini teman-teman, atau tiga pedoman ini ya. Kalian harus punya ya di dalam sistem trading kalian. Toolsnya apa? Bebas ya. Kayak contohnya misalnya di dalam sistem gue harus punya tren, yaitu gue pakai moving average misalnya, exponential moving average. Ini adalah sebuah indikator ya.
gue pakai exponential moving average. Untuk momentumnya misalnya gue pakai supply and demand SND gitu ya. Terus kemudian untuk konfirmasinya gue pakai candle pattern ya, gue pakai candle pattern. Nah ini ada 3 tools ini yang setiap gue mau masuk gue pasti akan melihat dari 3 hal ini misalnya kayak gitu. Jadi itu udah sebuah sistem trading. Nah sekarang gue akan kasih tunjuk kalian ya, ini adalah sebuah chart ya, misalnya gue ke XAUUSD. Jadi yang nggak ngerti teman-teman ya, kalau misalnya kalian trading, kalian akan menemukan yang namanya chart ini ya, dan ini yang warna abu-abu sama putih ini yang gue bilang tadi candlestick ya. Kalau misalnya warnanya abu-abu ini gue pakai TradingView ya websitenya. Sebenarnya ini warnanya sih beda-beda ya, tapi yang paling common itu adalah hijau sama merah gitu. Kalau hijau itu candlenya hijau itu berarti harganya naik. Kalau misalnya candlenya merah itu berarti harganya lagi turun ya kayak gitu. Nah yang kalian harus paham itu adalah yang pertama ya, di video ini yang paling penting gue tekankan itu adalah sifat dari candlestick aja. Dengan tahu sifatnya aja kalian itu udah bisa mulai trading ya. Jadi ada 3 sifat teman-teman ya di candlestick itu. Yang pertama tuh impulsif. Contoh impulsif itu adalah pergerakan candle yang seperti ini teman-teman. Nah ini adalah pergerakan impulsif yang badannya itu atau bodinya itu tebal ya, range-nya besar nih, nggak ada shadow-nya, kaki-kaki tipisnya ini tidak ada ya. Ini menunjukkan adanya tekanan ya teman-teman, sehingga next candle-nya ya, candle berikutnya itu kemungkinan akan melakukan continuation. Jadi kalau di sini contohnya candle di sini itu impulsifnya turun, kita berarti berasumsi bahwa market masih akan mau turun. Sehingga kalau misalnya kalian mau cari posisi ya, yaitu kalian bisa cari continuation-nya, yaitu dalam hal ini cari sell-nya teman-teman. Kenapa? Karena anggapan kita harganya masih mau turun kayak gitu ya. Nah contohnya lagi di sini, di candle ini juga ada impulsif nih ya, yang candle seperti ini. Ya ini adalah impulsif ke arah bearish. Walaupun dia naik teman-teman, kita tetap harus berasumsi bahwa kenaikan ini hanya sementara dan dia akan ditekan lagi ke bawah kayak gitu. Jadi dia naik ini justru bagus, sehingga kita bisa mencari pergerakan atau bisa mencari opportunity untuk mendapatkan harga yang lebih bagus di atas untuk kita nge-sell ya. Nah setelah itu kalian tinggal turun aja, ini kan pakai time frame daily teman-teman ya. Kalian tinggal turun aja ke time frame M15 buat ngeliat nih, oke tadi gue di time frame daily-nya gue mau nge-sell gitu ya. Cuman gue mesti ngeliat di time frame M15 nya dulu ya. Nah di M15 ini ada nggak kira-kira post-post untuk kita nge-sell. Nah contohnya di M15 ini ya, kita bisa lihat di sebelah sini ada tumpukan harga, dan ini kita bisa asumsikan sebagai sebuah area supply teman-teman. Dan sebentar lagi harganya akan masuk ke area supply ini ya. Dan disinilah di area warna merah inilah, warna orange atau merah inilah kita bisa mencari sell ya. Dan ini akan menjadi sebuah risk reward ratio yang sangat bagus teman-teman. Misalnya kita akan nge-sell di sebelah sini gitu ya. Nah ini stop lossnya di sini, TP kita tuh harus sampai bawah teman-teman. TP kita tuh bisa sampai bawah sini ya. Dan oleh karena itu juga mungkin gua akan nge-sell juga teman-teman. Ini sekalian gua coret-coret buat bikin trading plan ya teman-teman ya. Dan ini kemungkinan gua akan bisa nge-sell ya teman-teman di area ini ya. Untuk amannya sebenarnya stop lossnya kalian harus bisa taruh di atas, dan itu pun kalian bisa mencari risk reward ratio masih 1:2 ya, masih aman teman-teman ya. Cuman ini kan pipsnya besar ya, jadi nanti kalian tinggal atur yang namanya jumlah lotnya kayak gitu ya. Nah untuk sementara ini itu gambaran aja teman-teman ya, yang bisa gue sampaikan hari ini seperti itu aja, yang hal-hal basic aja yang gue kasih tahu untuk di video ini. Kalau misalnya kalian tertarik teman-teman untuk belajar lebih lanjut ya tentang trading forex yang akan gue bahas detail satu persatu ya teman-teman ya, dari teknik analisanya seperti apa, gue akan jabarin semuanya detail di bulan ini teman-teman ya. Jadi judul gue atau tema gue di bulan ini tuh adalah cara trading forex untuk pemula dari nol. Buat yang mau belajar, gue akan bahas detail, sehingga kalian bisa komen di bawah ya hal apa yang gue harus bahas next video ya teman-teman. Gue akan tunggu komen kalian dan gue akan buatin videonya buat kalian yang kalian pengen tahu sebagai seorang yang baru mulai trading ya. Kira-kira kalian mau tahu hal apa ya, dan itu gue akan bahas di next video. So gue mohon partisipasi teman-teman untuk komen di bawah apa yang mau gue bahas. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan bikinin videonya buat kalian. Itu aja teman-teman untuk yang gue mau sampaikan hari ini. Thank you sekali lagi. I'll see you on the next video. Salam cuan. Bye bye.